Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Mutira Adep dengan NPM 2308260081. Di sini saya akan menjelaskan pada blog MOI dengan berjudul antelmintik dan antifungal, yaitu obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh cacing dan jamur. Pertama, antelmintik adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh cacing atau helminth. Sedangkan antifungal adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh jamur atau fungi. Keduanya memiliki mekanisme kerja yang berbeda karena target organisme yang berbeda. Antimeltik dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis cacing yang menjadi targetnya. Ada 3 kelompok utama, yaitu nematoda atau cacing gelang, cestoda atau cacing pita, trematoda atau cacing daun. Beberapa obat antelmintik yang penting antara lain albendazol, mabendazol, tiabendazol, levamisol, pirantel, ivermectin, praziquantel, dan piperazine. Benzimidazol seperti albendazol dan mebendazol terutama digunakan untuk infeksi nematoda. Obat ini menghambat polimerasi tubulin sehingga mikrotubulus cacing terganggu. Akibatnya cacing mengalami gangguan pengambilan glukosa dan akhirnya mati. Kemudian ada pirantel yang bekerja pada reseptor nikotinik kolinergik sehingga menyebabkan paralisis cacing dan cacing dapat dikeluarkan melalui saluran cerna. Lalu ivermectin meningkatkan permeabilitas membran terhadap ion klorida pada sistem saraf dan otot parasit sehingga menyebabkan paralisis. Sedangkan praziquantel terutama digunakan untuk cacing pita dan cacing daun. Obat ini meningkatkan permeabilitas terhadap kalsium sehingga menyebabkan kontraksi dan paralisis pada cacing. Untuk indikasi antelmintik digunakan untuk berbagai infeksi cacing. Contohnya adalah Ascariasis, Trichuriasis, Arterobiasis atau cacing kremi, dan hookworm yang termasuk infeksi nematoda. Kemudian terdapat infeksi cestoda, misalnya tenisis, serta infeksi trematoda seperti schistosomiasis dan fascioliasis. Antelmintik juga dapat digunakan pada beberapa infeksi seperti filariasis, strongyloidiasis, trichinolosis, tergantung jenis parasit dan obat yang sesuai. Efek samping dan prinsip terapi antelmintik. Efek samping obat antelmintik yang dapat terjadi antara lain mual, diare, nyeri perut, pusing, dan reaksi alergi. Pada beberapa obat juga dapat terjadi peningkatan enzim hati. Prinsip terapi adalah memastikan diagnosis terlebih dahulu, kemudian memilih obat berdasarkan jenis cacing dan lokasi infeksi. Dosis dan durasi juga harus sesuai. Selain pemberian obat, kebersihan diri dan lingkungan sangat penting untuk mencegah terinfeksi atau infeksi kembali. Selanjutnya adalah antifungal, yaitu obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi jamur. Antifungal dapat bekerja melalui beberapa mekanisme. Ada yang menghambat sintesis ergosterol, ada yang mengikat ergosterol pada membran jamur, merusak dinding sel jamur, atau menghambat sintesis asam nukleat dan protein. Salah satu kelompok utama adalah azol seperti ketoconazol, itraconazol, fluconazol, dan voriconazol. Obat ini menghambat enzim yang berperan dalam sintesis ergosterol. Karena ergosterol penting untuk membran sel jamur, gangguan pembentukan akan menghambat pertumbuhan jamur. Kemudian ada kelompok pliena, contohnya amphotericin B dan nystatin. Obat ini berikatan dengan ergosterol dan membentuk pori pada membran jamur sehingga komponen sel keluar dan jamur mengalami kerusakan. Selanjutnya alilamin, contohnya terbinafin yang menghambat enzim sekualen epoksidase sehingga terjadi gangguan sintesis ergosterol. Ada juga echinocandin seperti caspofungin dan micafungin yang menghambat sintesis B1,3-diglukan, yaitu komponen penting dinding sel jamur. Sedangkan flucitosin mengganggu sintesis DNA dan protein jamur, dan glycosylphosphine menghambat mitosis jamur dengan mengganggu pembentukan spindle. Untuk indikasi antifungal dapat digunakan pada infeksi superfisial, misalnya tinea atau kurap dan candidiasis mucoputar. Kemudian pada infeksi subkutan seperti sporotrichosis dan chromoblastomycosis. Untuk infeksi sistemik, antifungal dapat digunakan pada kondisi seperti candidiasis invasif, aspergillosis,
Cryptococcosis, dan infeksi jamur tertentu lainnya. Antifungal juga dapat digunakan sebagai profilaksis pada pasien tertentu yang mengalami imunosupresi. Efek antifungal, efek samping tergantung pada jenis obatnya. Secara umum dapat terjadi gangguan gastrointestinal seperti mual dan nyeri epigastrium. Beberapa obat golongan azol dapat menyebabkan hepatotoksitas, terutama pada obat tertentu. Amphotericin B dapat menyebabkan nefrotoksitas seperti reaksi infus seperti demam dan menggigil. Selain itu, beberapa antifungal dapat mengalami interaksi obat karena memengaruhi metabolisme obat lainnya. Prinsip penggunaan baik antiemetik atau antifungal harus digunakan secara rasional. Prinsipnya adalah memastikan diagnosis, memilih obat sesuai organisme, penyebab dan lokasi infeksi, menggunakan dosis serta durasi yang tepat, memperhatikan interaksi dan kontraindikasi, serta memberikan edukasi kepada pasien. Hal ini penting agar pengobatan efektif dan dapat mengurangi risiko efek samping maupun kegagalan terapi. Untuk kesimpulannya, jadi antiemetik digunakan untuk mengatasi infeksi cacing, sedangkan antifungal digunakan untuk mengatasi infeksi jamur. Antiemetik bekerja dengan mengganggu fungsi penting parasit seperti mikrotubulus, neuromuskular, atau permeabilitas membran. Sementara antifungal memiliki berbagai target, terutama ergosterol, dinding sel, serta sintesis DNA dan protein jamur. Pemilihan obat harus sesuai dengan jenis organisme penyebab, lokasi infeksi, kondisi pasien, dosis, durasi terapi, dan kemungkinan efek samping maupun interaksi obat. Sekian penjelasan saya mengenai antiemetik dan antifungal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.